Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus polisi ditembak senior di Sumatera Barat diusut tuntas. Presiden Prabowo Subianto bertemu Raja Charles III di Istana Buckingham. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya, Diandra Mukmi. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi ratusan warga berunjuk rasa dengan membakar ban dan memblokade jalan lintas Sumatera di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga menuntut polisi segera menangkap pelaku pemerkosaan. Terhadap APH yang baik dari segi hukum maupun psikologinya. Maka pada hari ratusan warga berunjuk rasa memblokade jalan lintas Sumatera di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mereka menuntut polisi untuk segera menangkap 3 terduga pelaku asusila yang masih buron. Massa mengaku kecewa dengan polisi yang belum berhasil menangkap pelaku pemerkosaan. Aksi dilakukan dengan berorasi dan membakar ban bekas di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total. Minta kepada pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku, Bang. Karena sudah 1 bulan pelaku tidak ada kabarnya, ataupun kami tidak mendapatkan kabar baik itu dari pihak kepolisian. Pelaku apa ini? Pelaku tindak pemerkosaan, Bang, yang ada di RB. Ini Sudah sama-sama kita ketahui itu, Bang. warga mana ini yang Warga desa Pinoli Lembang. Sebelumnya polisi meringkus seorang pelaku pemerkosaan, sementara 3 lainnya masih buron. Kasus pemerkosaan terjadi di lokasi wisata dengan melibatkan 4 pelaku. Para pelaku memperkosa korbannya yang merupakan warga setempat secara bergiliran. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat yang tewas ditembak seniornya dipulangkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Jenazah korban kemudian langsung diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman menuju Kota Makassar. Kepada Inspektur Upacara ini. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansor dilepas secara kedinasan yang dipimpin oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Jenazah korban akan diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman menuju Kota Makassar untuk disemayamkan. Sementara itu, Kapolda Sumbar menyatakan masih memeriksa pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan, untuk mengungkap motif penembakan. Dugaan sementara penembakan dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang dibackingi oleh pelaku. Ditpropam Polda Sumbar juga telah memeriksa 5 orang saksi. Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15, itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di Kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam lah. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan.
Duka mendalam menyelimuti keluarga AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok yang tewas ditembak seniornya sendiri. Ibu korban yang menerima kabar tersebut tak henti-hentinya menangis saat melihat foto korban. Isak tangis ibunda AKP Ulil Rianto tidak terbendung usai mengetahui putra tercintanya tewas usai ditembak seniornya sendiri. Bahkan ibunda korban tidak henti-hentinya menangis saat melihat foto anaknya di rumah pribadinya di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menduga korban harus merenggang nyawa dengan cara yang tragis. Keluarga mengaku semasa hidupnya korban dianggap perhatian kepada orang tua dan keluarga serta dikenal sosok yang ramah serta baik. Tidak disangka ini anak pergi dengan peristiwa begitu macam itu. Iya. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Iya. Jadi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian ke sana itu. Iya. Jadi tidak puas penanganan ini. Ya. Sudah mengusir dia. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu jenazah korban yang jadwalnya akan tiba di Makassar pada pukul 10 malam nanti. Setibanya di rumah duka nanti, jenazah akan disemayamkan sambil menunggu keluarga almarhum lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuliasvin, iNews melaporkan. Insiden polisi tembak mati polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari. Pelaku yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan sudah diamankan setelah menyerahkan diri di Mapolda Sumatera Barat. Beginilah situasi saat di mana pelaku AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri di Mapolres Solok Selatan. Dirinya sempat melawan saat dipaksa ditarik untuk diamankan. Datang udah baik-baik. Publik dikejutkan dengan peristiwa polisi tembak polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat dini hari, 22 November 2024. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar ditemukan meninggal dunia di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabakops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Diketahui korban mengalami luka tembak di bagian kepala sebelah kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Polisi masih mendalami peristiwa ini, di mana pelaku telah diamankan. Polisi juga mengamankan senjata api yang dimiliki pelaku yang diduga digunakan untuk menembak korban. Diduga pukul 00.15. Barang bukti yang kita amankan apa aja, Pak? Barang bukti yang bisa kita amankan ada mobil kendaraannya yang untuk perjalanan dari Solok Selatan ke Padang. Kemudian senjata api, jenisnya ya senjata api dinas. Ya, dan juga magazen berisi 15 sudah digunakan 9, yaitu 2 pada yang diduga dilakukan oleh tersangka ini kepada korban, dan yang 7 sedang kami dalami. Nanti yang di mana karena masih tersimpan di magazen itu sisa dari 15 dikurangi 9. Pihak kepolisian masih mempersiapkan pelepasan jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat yang rencananya disemayamkan di kampung halamannya di Makassar. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dinyatakan sebagai pelaku penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar. Seperti apa sosok Dadang Iskandar? Pemirsa, berikut ini adalah video berdurasi 25 detik dalam acara serah terima jabatan di Polres Solok Selatan.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang merupakan pelaku penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansor paling aktif berjoget dalam video ini. Sementara anggota polisi lainnya hanya berjoget ringan saja. Dadang Iskandar diduga melakukan aksi penembakan karena tak senang korban menangkap pelaku tambang ilegal. Sementara itu pemirsa, berdasarkan LHKPN KPK tahun 2020 harta kekayaan AKP Dadang Iskandar mencapai 445 juta rupiah. Dadang memiliki utang 100 juta rupiah. Harta terdiri dari tanah dan bangunan senilai 260 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 239 juta rupiah dan harta bergerak lainnya 24 juta rupiah. Kas dan setara kas 22 juta rupiah dan utang 100 juta rupiah. Dadang terakhir kali melapor LHKPN tahun 2020 lalu. Sementara itu pemirsa, Komisi 3 DPR RI soroti perlakuan Propam Polri saat memeriksa pelaku penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebab pelaku tampak tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan sesama polisi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak kasus ini segera diusut tuntas. Menurutnya, pelaku harus dihukum berat. Ia juga menyoroti proses pemeriksaan pelaku yang dinilai terkesan santai, di mana pelaku tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Dan kami mengutuk keras perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas. Bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa mungkin menuju satu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Saya kasih, dia berjalan tanpa dikawal, tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius, membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Perwakilan Komisi 3 DPR juga akan datang langsung ke Sumatera Barat untuk mengunjungi rumah duka dan mengawasi proses pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar pelaku penembakan segera ditindak tegas dan kasusnya diusut tuntas. Pernyataan tersebut disampaikan terkait kasus penembakan yang dilakukan anak buahnya terhadap sesama polisi. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi. Dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Bareskrim Polri menangkap 1 buronan dalam kasus judi online di Filipina. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya, Diandra Mukni. Bareskrim Polri berhasil menangkap 1 tersangka yang masuk DPO atau dalam daftar pencarian orang dalam kasus judi online situs W88 di Filipina dan memulangkan tersangka ke tanah air. Dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat dini hari, polisi meringkus tersangka HS di Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024. Tersangka HS merupakan penyedia rekening deposit dan rekening penarikan untuk para pemain judi online W88. Diketahui perputaran uang dari situs judi online W88 mencapai 1 triliun rupiah selama 3 bulan di tahun 2024. Dari pihak Interpol, Bareskrim Polri berhasil menjemput DPO kami atas nama HS alias Ahan, yang mana sebelumnya Direktorat Cyber Bareskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Dari hasil pemeriksaan kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus 1 triliun. Pemirsa, pemerintah melalui kolaborasi kementeriannya bergerak untuk melawan judi online. Salah satunya Kementerian Agama yang akan menggerakkan ribuan KUA dan penyuluhan agama. Dalam satu rapat kerja, dan satu di antara topik kita adalah bagaimana memberantas judi online ini. Dan kekuatan Kementerian Agama terlibat di dalam rangka mencegah dan sekaligus mengeliminir judi online ini. Kami melibatkan 5.940 kantor KUA. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama itu menggurita sampai ke tingkat kecamatan. 5.940 KUA. Penyuluh kami di seluruh Indonesia itu yang ada 50.000 ya, terdiri atas penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian tentu saja kami nanti akan membuat semacam khutbah seragam ya di seluruh masjid. Kita memiliki 800.000 masjid di Indonesia, kemudian ditambah dengan musalla, langgar, surau, menasa, itu lebih 1 juta rumah ibadah Islam, ditambah dengan rumah-rumah ibadah agama lain. Itu semuanya kita akan mendayagunakan dalam rangka memproteksi judi online ini. Dan insya Allah kalau ini bekerja, kami sangat yakin bahwa masyarakat itu akan semakin memiliki kesadaran moral, spiritual. Dan Majelis Ulama kemarin juga, kita juga sudah mulai berkoordinasi bagaimana supaya judi online ini benar-benar ditegaskan sebagai sesuatu yang haram. Ya, mungkin di negara lain tidak masalah atau legal, tapi di Indonesia itu jelas-jelas itu melanggar hukum. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa bos CV Venus Inti Perkasa Tamron digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan ahli. 3 saksi ahli dihadirkan ke persidangan, yakni John Kersi Hombing selaku ahli hukum dagang dan bisnis dari UPH, kemudian Rocky Marbun, ahli hukum administrasi negara dan tata negara dari Universitas Pancasila, serta Dian Puji Simatupang, ahli hukum keuangan negara dan hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia. Di hadapan Majelis Hakim Ahli Hukum Administrasi Negara dan Tata Negara dari Universitas Pancasila, Rocky Marbun berpandangan seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi. Menurut Rocky, dengan sanksi administrasi maka negara tidak rugi mengingat adanya denda yang dibebankan kepada terdakwa. Tadi menerangkan mengenai bahwa ketika suatu perbuatan sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk
untuk menilai dari perbuatan tersebut. Jadi harus konsisten terhadap undang-undang yang dilanggarnya. Itu tadi. Pemirsa, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk juga suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yaitu 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Inggris Charles III di London, Inggris. Isu lingkungan menjadi perhatian utama. Mr. President! Pertemuan berlangsung tertutup selama 30 menit di Buckingham Palace pada hari Kamis pagi waktu setempat. Sejumlah hal dibicarakan, termasuk terkait kunjungan Raja Charles III ke Indonesia sebanyak 2 kali. Selain itu, kedua pemimpin negara tersebut juga membahas kerjasama di berbagai bidang, termasuk pelestarian lingkungan dan hutan. Tentunya ini kan kunjungan kehormatan ya, saya datang dan beliau sangat perhatian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian hutan, pelestarian alam. Di situ kita banyak persamaan. Saya mengatakan saya sangat mendukung dan kita akan kerjasama. Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau telah bangun bertahun-tahun untuk memajukan masalah ini. Beliau sudah ke Indonesia 2 kali dan saya mengundang beliau untuk datang lagi. Dalam lawatannya ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Inggris. Sejumlah hal dibahas, termasuk terkait program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Inggris. Keduanya bertemu pada Kamis pukul 12:35 waktu setempat dan disambut oleh Perdana Menteri Keir Starmer di depan pintu utama kantor Perdana Menteri. You're very welcome. It's fantastic to be able to welcome you here. We saw each other earlier this week. Yes. But to have you here at Downing Street is a real privilege. Pertemuan keduanya menghasilkan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris, kolaborasi di bidang pendidikan dan rencana pendirian Universitas Inggris pertama di Indonesia tahun ini. Masih di London, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap siang bersama Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House. Pertemuan ini membahas kerjasama di bidang pangan dan gizi anak-anak. But hopefully we'll be able to develop the relationships going forward with this government and with your election that you had and success, which is incredible, and we're really pleased about that. Wakil Perdana Menteri, ya kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Usai dari Inggris, Presiden Prabowo akan bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan pada 24 November mendatang akan kembali ke Indonesia.
Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kampung Mayangsari, Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Gibran membagikan susu dan buku tulis kepada ratusan siswa. Kedatangan rombongan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka di Kampung Mayangsari, Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah disambut hangat warga dengan sorak gembira Jumat pagi. Gibran langsung menyapa dan menyalami warga satu persatu. Selain itu, Gibran juga membagikan susu kemasan kepada ratusan siswa-siswi sekolah dasar yang telah lama menunggu kedatangannya. Selain susu, sejumlah siswa juga mendapatkan buku tulis yang dibagikan pengawal Wapres. Pak, minta bukunya, Pak. Senang sekali, alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ke wilayah kita. Mayangsari. Baru kali ini sampai sampai Wapresnya bener-bener datang. Kalau yang lain mungkin kadang cuman beritanya, kalau sekarang ini alhamdulillah datang ketemu langsung, kita salaman. Mas Gibran juga ramah, cuman mungkin karena capek dari tadi, jadi kita cuman nggak bisa berinteraksi lebih banyak lagi. Dapat apa tadi? Nggak dapat apa-apa. Yang anak-anak dapat susu, yang ibu belum ini. Sembako belum loh Pak, sembako belum. Sementara PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, turut mendampingi Wapres dalam kunjungannya dengan warga. Masyarakat yang hadir, ribuan, berapa tadi? Sekitar 5.000-an ada ya? Ya, 5.000-an masyarakat yang hadir untuk menyambut kedatangan para Wapres, beberapa memberikan kepada anak-anak semacam susu ataupun bantuan yang masyarakat tinggal lihat. Mengakhiri kunjungan, Gibran langsung melanjutkan sholat Jumat berjamaah di masjid setempat. Dan Wapres Gibran melanjutkan kunjungannya ke Kabupaten Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. 3 pasangan calon Pilgub Jakarta belusukan di menit-menit akhir masa kampanye. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya, Diandra Mukni. Cagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun menyapa warga di sisa waktu masa kampanye Pilkada 2024. Dharma juga sempat menyindir paslon lain yang meminta dukungan dari sejumlah tokoh di akhir-akhir masa kampanye. Calon Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, terus mencari dukungan di sisa waktu masa kampanye Pilkada Jakarta. Dharma menyambangi satu persatu warga di Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Dharma menyampaikan visi dan misinya langsung ke warga dengan harapan warga Jakarta bisa menentukan pilihan tanpa rasa takut dan iming-iming dari sejumlah pihak. Dharma juga menyebut bahwa dirinya merupakan calon independen yang tak butuh dukungan dari penguasa. Ya, kami di sisa waktu 7 hari ini memanfaatkan komunikasi secara batin dengan warga dan meminta kepada warga untuk jangan sia-siakan kesempatan 7 hari ini, karena kalau salah dalam menentukan keputusan maka menyesal kemudian tidak ada gunanya. Keputusan warga ini adalah keputusan yang terbaik berdasarkan hati nurani, bukan karena ini, bukan karena ditekan-tekan atau ditakut-takuti. Jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut dengan siapapun juga. Sebelumnya di akhir masa kampanye Pilkada Jakarta, masing-masing calon terus mencari dukungan dari orang berpengaruh di tanah air. Bahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turun langsung untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 berkampanye di Rusunawa Jatinegara Kaum Jakarta Timur. Dalam kampanyenya, Sidul berjanji meneruskan program gubernur terdahulu Anies Baswedan.
Dalam pertemuannya dengan warga, Sidul mengaku yakin menang Pilgub Jakarta bersama Pramono Anung dalam 1 putaran. Ia juga berjanji akan meneruskan program Gubernur terdahulu Anies Baswedan soal kontrak farming dengan petani untuk beras masyarakat Jakarta. Menjelang masa tenang, Dul juga mengajak masyarakat untuk menyikapi masa tenang dengan bijak. Ya seperti yang kita tahu ini kan hari terakhir masa kampanye nih, sorry nih, suaranya udah. Mudah-mudahan saya masih ada 4 titik lagi insya Allah. Kemudian besok kita fokus hanya kepada kampanye akbar. Setelah itu kita nggak ada kegiatan lagi, kita akan masuk ke masa tenang. Masa tenang kita istirahat, mungkin ya saya di rumah khatam Quran, ya artinya menjelang 27 kita semua tenang saja, semua kita lepaskan kepada masyarakat Jakarta dan mudah-mudahan Allah juga memberikan hasil. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan sholat Jumat dan silaturahmi dengan pimpinan Ponpes Darul Rahman Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan Jumat siang tadi. Kedatangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut langsung oleh pimpinan Ponpes Darul Rahman Kiai Haji Syukron Makmun. Selain melakukan sholat Jumat, RK juga bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren. Dalam kunjungannya kali ini, RK mengaku dirinya sangat diterima dengan baik oleh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Rahman. RK juga menambahkan pertemuannya dengan pimpinan Pondok Pesantren ini hanya untuk bersilaturahmi, sekaligus meminta doa restu kepada ulama jelang Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Ya, saya hadir di sini bersilaturahmi dan alhamdulillah didoakan yang terbaik, apapun takdirnya itu adalah qadarullah, terbaik buat saya pribadi, terbaik buat keluarga, terbaik buat warga Jakarta dan lain-lain. Karena bagaimanapun membangun peradaban ini tidak bisa hanya unsur pemerintahan, tapi unsur-unsur keulamaan, ya, tegaknya negara kan 4 perkara ya, ilmunya ulama, adilnya pemimpin, dermawan orang kaya, dan doa-doa du'afana. Lalu seperti apa sosok pemimpin ideal Jakarta di mata anak-anak muda? Kita akan membahasnya bersama pembina RK Ekosistem Arif Roshid Hasan. Halo, selamat malam Pak Arif. Selamat malam Mbak Dian, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Arif, kita berbincang sedikit nih Pak, soal sosok pemimpin ideal Jakarta itu sebetulnya seperti apa di mata Pak Arif? Ya, yang pertama Jakarta ini mesti dipimpin oleh orang yang berpengalaman ya, orang yang punya rekam jejak gitu ya, orang yang punya selama ini keberpihakan terhadap orang kecil ya, karena Jakarta ini adalah kita tahu bersama ya, setelah ibu kota akan menjadi daerah khusus ya, yang menjadi penopang ekonomi, sehingga kita nggak bisa coba-coba milih pemimpin. Yang lain tentu kita harus pilih pemimpin yang bersih ya. Nggak boleh tuh disebut-sebut di mana, di KPK atau di mana-mana track record. Jadi track record bersih ini juga menjadi sangat penting ya buat Jakarta. Sekali lagi karena kita berharap Jakarta ini akan menopang ya pertumbuhan ekonomi 8% yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, Pak Arif, ada berbagai isu yang menjadi sorotan begitu, dan salah satunya adalah isu perempuan. Apakah isu perempuan ini menjadi suatu hal yang penting bagi pemimpin Jakarta? Iya, sangat penting dong ya, karena kita tahu bersama bahwa perempuan ini juga sebagai salah satu pilar penting ya, bagaimana kemajuan bangsa ini gitu. Dan kalau kita lihat ya di visi misi dari masing-masing paslon ini, yang sebenarnya sangat jelas keberpihakannya itu di paslon 01 ya, Pak Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Ya, ada kurang setidaknya 16 ya kata perempuan ya. Misalnya pemberdayaan perempuan, sekolah perempuan maju. Dan ini sejujurnya tidak kita dapati di paslon yang lain, komitmen serius terhadap perempuan ini. Dan sekali lagi, apa yang pernah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil misalnya di wali kota, sejak jadi wali kota dan sejak jadi gubernur di Jawa Barat, itu jelas sekali kan, ada kredit mesra sejahtera, misalnya kredit mesra ya, kredit masyarakat sejahtera, dan itu mengharus utamakan kepentingan perempuan ya.
bagaimana mendorong sekolah perempuan maju, bagaimana mengafirmasi kepemimpinan terhadap perempuan. Ini komitmen-komitmen yang tegas ya, yang saya kira tidak ditemukan oleh atau di dua paslon yang lain. Ya, karena kita tahu visi misi itu kan cerminan dari apa yang akan mereka kerjakan. Jadi tanpa itu menurut saya ya susahlah kita berharap banyak gitu terhadap perempuan. Baik. Terhadap perempuan ya di visi misi dari paslon ini. Baik, Pak Arief, kalau misalnya kita melihat Jakarta sendiri, Jakarta ini sangat beragam orangnya, multi etnis, multidimensional juga. Lantas bagaimana sosok pemimpin ini memiliki komitmen terhadap Pancasila? Bagaimana Pak Arief? Nah, termasuk poin Pancasila ini gitu ya. Jadi kita selain mesti membaca visi misinya, ya kita mesti lihat track record ya. Di visi misi yang jelas menstate soal Pancasila ini ya satu-satunya juga Ridwan Kamil dan Pak Susono ya. Jadi dan kalau kita lihat visi misi ini kan tadi kita kebayang perjalanan Jakarta ke depan itu akan seperti apa, itu tergambar di visi misi. Dan juga kita tidak boleh lupa seperti poin pertama saya tadi bahwa pemimpin itu dilihat dengan track recordnya ya. Kita lihat di banyak kesempatan ya. Ketika Pak Ridwan Kamil memimpin misalnya, beliau urusan izin terhadap rumah ibadah itu nggak sulit gitu ya. Kemudian yang lain, beliau juga hadir ya ketika misalnya teman-teman atau sahabat-sahabat yang dari NII itu menegaskan komitmennya untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, saya kira hal-hal ini penting ya bagi warga Jakarta sekali lagi ya, ketika kita melihat visi misinya, kita juga harus melihat track record pemimpin ini seperti apa. Kita nggak boleh pilih-pilih pemimpin ya yang cuma pandai berjanji ya, tapi tidak melaksanakan janjinya atau tidak pernah kita lihat punya track record. Jadi karena menurut saya Jakarta ini sekali lagi sangat penting ya, dan mudah-mudahan ya tanggal 27 besok kita memperoleh pemimpin yang punya track record, yang punya visi misi jelas, punya keberpihakan untuk memajukan Jakarta ini. Baik. Kita tahan sebentar, Pak Arief, dialog pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Dan pemirsa, lantas bagaimana pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh anak muda, khususnya untuk Jakarta? Kita akan membahasnya sesaat lagi hanya di iNewsroom. Tetaplah bersama kami. Kalau saya sendiri sih harapannya punya pemimpin Jakarta yang dia mau mendengarkan apa-apa menjadi kendala di Jakarta ini. Contoh, transportasi nih ternyata TJ-nya ini lama, nunggunya lama. Nah, saya inginnya sih TJ ini kalau bisa ada terus gitu, cepet itu, nggak harus lama ngantri. Kalaupun naik kereta nggak nunggu 10 menit, 20 menit. Kalau bisa 2 menit pun datang lagi yang baru. Jadi kita itu kalau misalkan jam pulang kerja sebagai budak korporat kayak saya ini, jadi enak gitu kalau mau pulang, berangkat kantor, apa-apa itu. Kepemimpinannya dong pastinya kan, apa yang mau diambil ya pastinya kepemimpinannya, membuktikan bahwa mereka tuh bisa mensejahterakan masyarakat secara merata yang sebenar-benarnya gitu loh. Jadi nggak cuma berdasarkan kedekatan tertentu gitu kan. Saya berharap Jakarta lebih maju, lebih bagus lagi, diperindah lagi, istilahnya jadi oke lah Jakartanya gitu ya. Untuk KJP juga diteruskan, dan apapun programnya calon gubernur kita harus maksudnya lebih terbuka, lebih bagus lagi gitu. Lebih bagus lagi dan lebih maju lagi. Itulah tadi harapan sejumlah warga Jakarta terhadap calon pemimpin baru yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Lantas seperti apa tanggapan dari Bapak Arief Rashid Hasan? Kita akan kembali menyapa Pak Arief. Selamat malam Pak Arief. Tadi kita sudah dengarkan sejumlah harapan dari warga Jakarta. Tadi ada yang menyoroti soal transportasi publik, kemudian juga kepemimpinan si calon pemimpin ini bisa mensejahterakan masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana harapan dari sejumlah warga Jakarta sendiri? Iya, menurut saya persis seperti harapan mayoritas masyarakat Jakarta ya. Bahwa dengan kepemimpinan yang baru ini tentu
kesejahteraannya harus warganya semakin meningkat, ya, kebahagiaannya juga semakin baik, pelayanan publiknya ya semakin dibenahi, fasilitas publik ya dan hal-hal yang lain. Nah tentu saja poin-poin ini sekali lagi poin pertama saya tadi bahwa tidak mungkin ya tanpa pemimpin yang akan datang ini punya pengalaman ya. Dan pengalaman ini ya kita tidak bisa menebak-nebak ya. Kita cukup lihat track record selama ini memimpin kan jelas sekali semua bisa kita lihat gitu ya. Dan menurut saya kejelasan itu juga bisa tercermin dari sekali lagi visi misinya. Bagaimana kejelasan ya visi misi ya. Dan kalau kita lihat ya misalnya paslon 01 visi misinya itu bisa sampai 65 halaman lengkap dengan solusi-solusi. Paslon 02 cuma 4 halaman dan paslon 03 23 halaman. Nah ini tidak mungkin juga termasuk visi misi dengan solusi ini tidak mungkin juga ditulis kalau nggak punya pengalaman sebelumnya gitu. Jadi dan pengalaman itu terbentuk dari misalnya interaksi dengan masyarakat ya. Bagaimana pemimpin ini mendengar, apa yang menjadi aspirasi seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa video yang tadi, ya, dan itu ketika sudah dituliskan menjadi visi misi, itu juga mesti lengkap dengan apa yang akan dikerjakan sebagai solusi-solusinya. Dan sekali lagi itu tidak mungkin selengkap ini kalau nggak punya pengalaman, ya, nggak punya track record, nggak punya rekam jejak, ya. Baik. Dan tentu saja setelah itu kita mesti lihat lagi, Mbak. Rekam jejaknya bersih nggak ya? Jangan-jangan pernah kesebut gitu di sidang korupsi misalnya. Baik, Pak Arief mungkin singkat saja. Kita tahu bersama bahwa Jakarta ini kan isinya banyak sekali pemilih muda, banyak sekali anak mudanya. Dan apa strategi mungkin atau mungkin juga program-program khusus yang ditujukan kepada para anak muda di paslon nomor 1 sendiri? Kalau kami belajar betul ya ketika ikut ya menjadi bagian dari pemenangan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menjadi presiden ya, itu karena saya punya pengalaman ya, kita punya pengalaman, teman-teman punya pengalaman ya berinteraksi dengan anak muda ya, kita mengklasterisasi isunya ya. Isu anak muda itu sangat beragam, tidak satu gitu. Misalnya ada yang senang dengan isu entrepreneur, ada yang senang dengan isu olahraga. Nah semua ini mesti ada yang mengkanalisasi isu ini. Baik. Ada yang mesti tanggung jawab terhadap isu ini. Sehingga inilah yang menjadi poin penting ya, yang akan insya Allah dilaksanakan oleh Pak Ridho ketika diamanahkan memimpin Jakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Terima kasih Bapak. Pemirsa, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 Anies Baswedan turun gunung bantu kemenangan para calon. Dan usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turun gunung hadiri langsung kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Menurut Jokowi, sosok Ridwan Kamil adalah figur pemimpin paling tepat untuk mengurus Jakarta. Di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Tidak hanya di Jakarta, Jokowi juga turun gunung di Pilkada Jawa Tengah untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tajasin. Kehadiran sosok Jokowi menjadi magnet selama kampanye. Warga pun menyambut antusias kampanye yang dihadiri Presiden ke-7 RI ini. Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur, adil.